Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 5. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Anak-anakku yang soleh dan solihah, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5 dengan materi kisah Nabi Ilyas alaihi salam dan kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, mereka kembali durhaka kepada Allah. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi dahulu meninggalkan negeri itu. Nama Nabi Ilyas disebut dalam Al-Quran, salah satunya pada surah As-Saffat ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisahnya Nabi Ilyas. 1. Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. 2. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. 3. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka atau siksaan. Kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam.
Nabi Ilyas alaihissalam adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurus kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Nabi Ilyasa alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nama Nabi Ilyasa disebut dalam Al-Quran, salah satunya pada ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa Zalkifli wa kullum minal akhyar. Shadaqallahul azim. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisahnya Nabi Ilyasa. 1. Nabi Ilyasa adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. 2. Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. 4. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anakku semuanya, kita telah belajar kisah Nabi Ilyas dan kisah Nabi Ilyasa. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.